Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai buku besar pembantu utang. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai buku besar utama yang terkait dengan utang. Hari ini kita akan belajar mengenai buku besar pembantunya. Kalau buku besar utang atau yang utama mengenai utang, kalian ingat-ingat dulu itu digunakan untuk mencatat keseluruhan saldo utang yang ada yang bersumber pada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kalian ingat ya? Maka untuk buku besar pembantu utang sumbernya pun masih sama, yaitu apa? Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, tetapi yang membedakan dalam buku besar pembantu ini adalah yang dicatat adalah utang dari masing-masing toko yang terlibat dengan kita sebagai debitur. Oke ya, jadi kebalikannya dengan yang buku besar pembantu piutang yang terdahulu. Nah, adapun bentuk buku besarnya sama, kita akan lihat 4 kolom seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari sudah, ya kan? Nah, sekarang kita akan mulai. Ya, di sini saya sudah menuliskan toko Amanda. Loh, Bu Dia kok bisa menuliskan toko Amanda ya? Nah, pertama, kalian buka dulu jurnal pembelian. Ini sudah ada dalam soal, ya kan? Ini kalian perhatikan ya. Ini sebenarnya mau saya besarkan, tapi ada foto saya di sini, saya tidak bisa ini ya. Oke, ini begini. Jadi kalau kalian melihat ya, ada akun yang dikredit ini di keterangannya itu ada beberapa nama toko. Ya, saya bacakan di sini ada PT Amanda, ini saya kasih nama warna ya, PT Amanda, PT Devri, ini ada PT Amanda lagi, terus ada Toko Wukir, ada PT Baskara, ada PT Unggul. Nah, karena PT Amanda ini kan sama, berarti kita jadikan satu nanti dalam buku besar pembantu utangnya, ya kan? Nah, sekarang berarti kita nanti harus membuat berapa buku besar? Dari jurnal pembelian ini kita tahu bahwa nanti berarti kita akan membuat ada buku besar pembantu untuk Amanda, Devri, Wukir, Baskara, dan Unggul. Jadi nanti kita akan membuat buku besar pembantu utang itu 5 buah atau 5 buku besar pembantu utang ya. Maka Budiah sudah membuatkan di sini supaya cepat ya. Di sini buku besar pembantu utang ya. Ini saya kasih nama dulu. Ada toko Amanda ya, ini coba kalian perhatikan, ada toko Amanda, VFA Devri, kemudian toko Wukir ya. Ini ya untuk judul-judulnya. PT Baskara, dan PT Unggul. Jadi ada 5 ya buku besar yang kalian buat. Nah, bentuk buku besar pembantunya pun sama ini ya, ada 4 kolom. Nah, caranya adalah pertama kalian akan lihat dari jurnal pembelian dulu ya, yang terkait dengan PT Amanda ya. Di sini kalian lihat ada PT Amanda, jumlah utang di sebelah kreditnya adalah 6 juta. Maka angka 6 juta ini yang akan kita pindah dan kita masukkan dalam buku besarnya. Oke, tulis dulu tadi di sebelah mana nih? Saya lupa nih ya. Kredit ya. Oke, berarti kita pilih kolom kredit seperti ini. Kita klik ya. 600 ini ya, tadi 600 ya. Oke, bentar. 600 ya, seperti ini. Oke. Ini tadi toko Amanda. Kita tulis toko Amanda ya. Di kredit 600. Nah, karena di sini kredit 600, maka saldonya kita tulis juga 600. Oke, mudah ya. Nah, kemudian kita cari lagi yang kaitannya dengan toko Amanda lagi, ya kan? Ini tadi tanggalnya tanggal 2, kita kasih tanggal dulu. Oke, terus dalam jurnal pembelian ini ada toko Amanda juga, yaitu tanggal 13. Oke, kemudian ini kalian lihat utang dagang, ya, terkait dengan utang dagang di kredit 8 juta. Oke, jadi di sini kita tulis tanggal 13 ya. Kemudian tokonya Amanda sama di kredit tadi ada angka sebesar 8 juta. Tulis kredit 8 juta.
Oke, mudah. Nah, aturan baku masih sama, kamu ingat terus ya toh, debit ketemu debit plus, debit ketemu kredit ketemu kredit plus, kredit ketemu debit min ya. Maka di sini kredit 600 ketemu kredit 8.000 atau 8 juta, maka kredit ketemu kredit kan dijumlahkan. Maka di sini 600.000 ditambah 8 juta. Maka hasilnya 8.600.000 gitu ya. Mudah. Nah, jurnal pembelian kita lihat lagi. Oh, toko Amanda sudah selesai. Hanya ada 2 angka atau 2 transaksi. Nah, kita akan pindah di soal yang sudah tersedia tadi, yaitu dari jurnal pengeluaran kas. Oke, kita klik seperti ini. Jurnal pengeluaran kas, kita lihat yang terkait dengan toko Amanda. Nah, ternyata tanggal 11 itu ada yang terkait dengan toko Amanda. Oke, ini ya, kamu perhatikan yang sudah saya kuning ini. Ada angka 6 juta ini di sebelah mana? Debit. Maka ini yang akan kita pindahkan di dalam jurnal umumnya. Oke. Nah, dipindahkan dalam buku besar pembantu utangnya, bukan jurnal umum. Sorry ya. Oke, maka di sini ya. Nah, tapi karena tanggal 11 kita ini kita ubah sedikit ya. Kita selipkan row lagi. Tadi tanggal 11 dari jurnal pengeluaran kas ini ya, toko Amanda tanggal 11 ya. Bisa kalian lihat, semoga nggak kecepatan. Ada utang dagang 6 juta ini di debit. Maka buku besar pembantu utangnya di sini kita tulis toko Amanda di debit tadi 6 juta. Ya, ginian. Nah, coba ini kita koreksi dulu saja. Berarti jumlahnya kita hapus dulu ya. Kita mulai dari sini. Kredit ya 600 atau 6 juta ini tadi sih, bentar. 6 juta ya. Untuk jurnal pengeluaran kas pembelian ini 6 juta ya. Oke, ini 6 juta, bukan 600. Oke, 6 juta. Ya, ini cek ya seperti ini ya. Nah, tadi kredit ketemu debit ya, 6 juta ketemu 6 juta, kredit ketemu debit berarti main, berarti 6 juta ini main, 6 juta ini berarti 0. Oke ya. Nah, ini yang kita selesaikan lagi berarti. Setelah itu kita lihat dulu kalau masih ada, kalau nggak ada berarti kita lanjut. Toko Amanda lagi ya. Oh, sudah nggak ada. Berarti langsung di sini buku besar utamanya ya. Ini kan kosong, 0. Kemudian di sini ada tambahan kredit 0 ketemu kredit 8 juta. Berarti 0 ini ditambah ini ya 8 juta ini. Hasilnya 8 juta. Berarti kita ini artinya memiliki utang pada toko Amanda sebesar 8 juta. Gitu ya, mudah ya. Untuk jurnal umum kita lihat dulu. Ya, kaitannya dengan toko Amanda nggak ada. Oh ya, berarti sudah kita abaikan aja. Nah, kita akan lihat lagi ya untuk buku besar toko Amanda ini ya. Perhatikan transaksinya sudah masuk semua ya. Ini tadi dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian ya. Ini bisa ditulis gini aja JPB, JKK atau jurnal kas keluar dan ini JPB. Ini tadi sumbernya, pencatatannya. Selesai ya. Oke, mudah. Sekarang ada contoh dari FAD free ya. Kita akan buatkan lagi. Ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Dari jurnal pembelian terlebih dahulu, kita lihat FAD free ini ada tanggal 7, jumlah utang dagangnya di kredit 4 juta. Oke ya. Ini kita masukkan di sini buku besar pembantu di kredit tadi 4 juta. Oke ya. 4 juta kan? Oke. Terus ini tadi dari tanggal 1 tadi ya, yaitu dari JPB. Oke, ya, toko Defree ya atau dari jurnal pembelian. Ini maka saldonya ya ini angka yang dikredit 4 juta ini ya, mudah ya. Kemudian berikutnya kita akan lihat jurnal pembelian lagi yang kaitannya dengan toko Defree nggak ada toh, berarti selesai. Sekarang yang jurnal pengeluaran kas, kita lihat toko Defree.
Oke, kita lanjut. Ini ternyata dari toko Devri ini ada tanggal 16 ini ya. Utang dagangnya 3.200.000 di sebelah debit. Oke, maka di sini buku besar pembantu utangnya adalah JPJ KK, ya kan? Nih tadi jumlahnya adalah 3.200.000 di sebelah debit. Nah, masukkan di sini ya. Tanggalnya adalah tanggal 16. Oke, 16 di sini tulis 16 ya. Nah, oke, sekarang seperti tadi kita lihat kredit ketemu debit berarti berarti 4 juta ini kurangi 3.200.000, maka hasilnya adalah 800 ya karena kredit ketemu debit. Oke, mudah ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi JKK, Devri sudah nggak ada, kita lihat JU-nya. Dari JU kita cari yang Devri saja. Yang tidak berhubungan dengan Devri berarti tidak usah dimasukkan. Ternyata ada tanggal 8 ini ya, firma Devri utang dagangnya di sini di debit 800 ini ya. Oke, bisa kalian lihat. Berarti di sini masuk lagi buku besar utama, buku besar pembantu ya utang. Ini tadi tanggal 8 ya kan, berarti ini kita masukkan di atasnya aja. Sumbernya adalah JU ya. Di debit tadi 800 ya. Berarti di sini debit 800. Oke, sekarang kita cek lagi, berarti angkanya ini kita ubah saja dulu, nanti kamu bingung ya. Jadi di sini sama dengan kredit ketemu debit 4 juta kredit ketemu debit 800 berarti min ya kan. Lalu setelah itu ya di sini kredit ketemu debit lagi ya berarti masih min. Berarti kredit 3.200.000 ketemu debit 3.200.000 berarti min. Maka di sini kaitannya dengan Devri saldo utangnya adalah 0. Alias kalau kita interpretasikan berarti kita sudah tidak punya utang kepada FA Devri gitu ya, mudah ya. Caranya seperti itu. Nah, kemudian toko yang ketiga adalah toko Wukir. Ya, kita sama sumbernya tadi jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum, tapi kita lihat yang kaitannya dengan Wukir aja. Sekarang kita lihat jurnal pembelian di sini ya ada tanggal 17 toko Wukir. Untuk utang dagangnya adalah 8 juta ini, ya kan? Tulis di sini, ya, tanggal 17, ya. Tadi di sebelah kredit, ya. Berarti di sini, ya. Oke, saya tuliskan di sini. 8 juta. Keterangannya adalah tadi dari jurnal pembelian. Berarti ini jurnal pembelian, tulis ya. Nah, kemudian ya, tokonya Wukir tanggal 17, kita tulis tanggal 17. Oke, selesai ya. Nah, kita lihat lagi dari jurnal pengeluaran kas, ternyata tanggal 20 ini ada kaitannya dengan Wukir. 20-nya kita tulis di sini ya. Kemudian jurnal pengeluaran kas toko Wukir ini ada utang dagang berapa ini? Nggak ada ya yang kaitannya dengan utang dagang. Berarti walaupun di sini ada toko Wukir, tapi kan dia membeli langsung, nggak terkait dengan utang. Berarti nggak boleh kita masukkan. Oke, mudah ya. Jadi ini karena nggak ada kaitannya dengan utang, nggak boleh kita masukkan ya. Untuk jurnal umum kita lihat toko Wukir nggak ada juga ya, nggak ada toh. Berarti selesai. Berarti buku besar pembantu utangnya hanya cukup sampai di sini. Maka saldo utang untuk toko Wukir ada sebesar 8 juta. Ini saldonya ya. 8 juta ini. Mudah ya? Oke, saya yakin bisa. Mungkin kalau videonya kecepatan ya mohon maaf ya, kadangkala ini juga dikejar waktu juga. Nah, kemudian berikutnya ada yang terkait dengan toko Baskara atau PT Baskara. Kita lihat dari jurnal pembelian dulu ya. PT Baskara ini tanggal 21 ya. Ada yang namanya utang dagang berapa ini? Untuk pelengkapan toko 1 juta dan pelengkapan kantor 1.400.000 sehingga jumlahnya di sini adalah ya, jumlahnya adalah 2.400.000 gitu kan. Ya, 2.400.000 ini yang akan kita masukkan di
sebelah buku besar pembantu utang ini ya. Atau kalau kita nggak mau globalkan, kita satu sendiri-sendiri kan ya bisa. Berarti 1 juta dan 1.400.000 ini ya kita sendirikan aja. Karena memang kebutuhannya sendiri-sendiri itu tadi di sebelah kredit ya. Maka kita letakkan di sini di kredit ya. Seperti ini ya. Oke. Ini Januari tanggalnya. Kemudian di sini tadi adalah dari JPB ya. JPB, JPB ya, bentuknya adalah perlengkapan. Oke, mudah ya. Nah, berarti di sini saldonya pertama kali adalah 1 juta ini, ya kan? Nah, ini kredit 1 juta, ketemu kredit 1.400.000, maka ditambahkan 1 juta ditambah 1.400.000 sama dengan 2.400.000. Maka saldonya adalah ini, 2.400.000. Udah ya? Oke, selesai. Kemudian kita lihat lagi dari jurnal pembelian, Wukir Baskara sudah nggak ada ya. Lalu dari jurnal pengeluaran kas Baskara nggak ada juga. Jurnal umum Baskara nggak ada. Berarti sudah selesai sampai di sini saja tadi ya. Jumlah saldonya adalah untuk Baskara 2.400.000 ya. Terakhir kita akan lihat toko yang terakhir adalah PT Unggul. Ya, dari PT Unggul ini kita akan lihat juga ya. Di sini yang pertama dari jurnal pembelian untuk PT Unggul utang dagang di kredit ada angka 12 juta. Ini yang akan kita pindahkan ya. Di sini di sebelah kredit ya. Oke, kemudian sana di sini ada saldonya, ya kita masukkan ya untuk saldo di sebelah kredit. Tadi tanggalnya 26 kita tulis di sini, sumbernya adalah JPB. Gampang ya. Oke, selesai. Kemudian yang kaitannya dengan jurnal pembelian PT Unggul selesai. Jurnal pengeluaran kas PT Unggul tidak ada. Berarti tidak usah ditulis. Lalu jurnal umum PT Unggul ada ini, yaitu angka ini tanggal 27 ya. Angkanya di debit utang dagang ini 1.200.000. Berarti ini kita tuliskan ya. Di sini 27 tadi ya. JU dari JU kan. Kemudian di debit tadi berapa? 1.200.000 ya. Coba cek lagi biar kamu mantap ini kan ya. Utang dagang PT Unggul Solo ini ya. Kamu lihat ini 1.200.000 ya. Nah, ini yang kita masukkan di buku besar membantu tadi ya 27 ini di debit toh. Oke, tulis seperti ini. Nah, sekarang saldonya berapa? Kredit ketemu debit ya, kreditnya 12 juta ini ketemu debit 1.200.000 sehingga saldo utang kepada PT Unggul ini masih 10.800.000 ya. Selesai hari ini kita sudah memasukkan dalam buku besar pembantu utang ini ada toko Amanda, toko Devri, toko Wukir, toko Baskara dan toko Unggul ya. Oke, jadi hari ini video pembelajaran mengenai buku besar pembantu utang saya akhiri. Jadi sekali lagi kesimpulannya buku besar pembantu digunakan untuk membuat rincian kepada masing-masing toko itu transaksi yang terjadi sehingga kita mengetahui saldo utang dari masing-masing toko yang ada itu tinggal berapa, dan itulah yang menjadi kewajiban bagi toko kita untuk melakukan pembayaran dalam pelunasan utangnya. Nah, digunakan seperti ini artinya supaya masing-masing toko itu tidak nyampur. Ya, jadi buku besar pembantu utang itu menolong kita untuk mengetahui detail atau masing-masing rincian yang ada dalam masing-masing toko itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti step berikutnya setelah kalian membuat buku besar pembantu utang ini pada masing-masing toko, kalian harus membuat yang namanya daftar saldo utang. Yang mana yang dimasukkan? Seperti yang sudah saya terangkan di video pembelajaran yang lalu mengenai buku besar pembantu piutang ya. Jadi yang kamu catat adalah yang ada di saldo ini ya untuk tiap-tiap toko. Misalnya ini berarti toko Amanda 8 juta ya, kemudian ini ada 3.200.000 ya, 8 juta ini, kemudian ini ya, masing-masing ini nggak bisa saya kecilkan soalnya, jadi
Ya, ini jadi bentuk. Ya, oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai video pembelajaran terkait dengan buku besar pembantu ini. Kiranya sedikit banyak akan menolong kalian dalam belajar di era PJJ ini ya. Mungkin kalau kalian membaca buku sendiri, mencoba memahami memang agak susah ya. Maka Budia berusaha membuatkan dalam keterbatasan saya juga untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.